Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum pasar modal. Pasar modal itu dengan pasar pada umumnya secara garis besar dapat dipersamakan bahwa dia merupakan sama-sama wadah bertemunya permintaan dan penawaran. Tetapi ada banyak hal yang membedakannya. Yang pertama dari segi objek. Kalau pasar pada umumnya seperti yang kita ketahui bahwa objeknya atau yang diperjualbelikan itu misalnya berupa kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan lain-lain, atau misalnya juga pakaian. Nah, untuk pasar modal ini untuk objeknya itu berupa surat berharga atau yang dikenal dengan efek. Contohnya itu misalnya saham, reksadana, kemudian instrumen-instrumen derivatif lainnya. Nah, selain itu juga bahwa di pasar modal itu sistemnya lebih kompleks, di mana ada banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Misalnya ada yang kita kenal dengan bank kustodian, ada yang kita kenal dengan biro administrasi efek, dan lembaga-lembaga lain yang mana fungsinya adalah untuk menunjang keberlangsungan aktivitas pada pasar modal. Kemudian untuk pihak di dalam pasar modal itu kita mengenal ada yang dinamakan dengan investor, kemudian ada juga emiten. Untuk investor itu adalah bahwa ketika masyarakat ingin menanamkan modalnya atau masyarakat yang ingin membeli efek atau saham, itu bisa dinamakan dengan investor. Nah, sedangkan emiten itu adalah perusahaan yang ingin mendapatkan tambahan modal. Jadi dia melakukan yang namanya emisi dan dia disebut dengan emiten. Nah, perusahaan yang membutuhkan modal ini pertama kali dia akan melakukan yang namanya penawaran umum atau proses emisi. Jadi inilah yang akan kita bahas di dalam materi kali ini. Proses penawaran umum oleh emiten, di mana itu terjadi ketika dia menawarkan efeknya pertama kali kepada masyarakat. Ya, jadi siklus yang pertama ini dinamakan dengan pasar primer. Kemudian baru ketika sahamnya atau efeknya itu sudah tercatat di bursa efek, maka dapat dilakukan yang namanya pasar sekunder dan akan terjadi perdagangan efek antara investor yang satunya dengan yang lainnya, dan ini yang akan saya bahas pada penjelasan kali ini. Nah, jadi semua pihak di dalam pasar modal ini harus melalui mekanisme yang sudah diatur di dalam undang-undang maupun peraturan yang lainnya. Nah, ini agar transaksi di pasar modal dapat berjalan dengan baik. Mekanisme yang penting tersebut adalah terkait dengan mekanisme penawaran umum dan mekanisme perdagangan efek di bursa efek. Jadi suatu perusahaan tentu memiliki sumber pendanaan di dalam menjalankan kegiatan usahanya. Nah, salah satu sumber pendanaan bagi perusahaan ini misalnya adalah pendanaan dalam bentuk efek atau surat berharga. Nah, mekanisme untuk mendapatkan pendanaan tersebut dilakukan dengan menawarkan sahamnya kepada masyarakat atau biasa dikenal dengan adanya proses penawaran umum atau go public. Jadi, emiten ini adalah dia sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk pengembang perusahaannya. Jadi dia akan melalui yang namanya mekanisme penawaran umum. Nah, pengertian emiten itu seperti yang sudah kita pahami berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Nah, untuk pengertian dari penawaran umum ini sendiri ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang Pasar Modal pada pasal 1 angka 15 bahwa penawaran umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksananya. Nah, untuk cakupan kegiatan di dalam penawaran ini sendiri ada beberapa. Yang pertama adalah adanya periode pasar perdana. Jadi pasar perdana ini adalah ketika efek ditawarkan kepada pemodal oleh penjamin emisi efek melalui para agen penjual yang ditunjuk. Jadi pada saat ini ada yang namanya perjanjian antara emiten dengan penjamin emisi efek ini terkait dengan proses penawaran efek, ya. Kemudian yang kedua adalah penjatahan saham yang pengalokasian, yaitu pengalokasian efek pesanan para pemodal sesuai dengan jumlah efek yang tersedia. Jadi ini ada terkait dengan pesanan para investor sebelumnya. Kemudian tahap yang ketiga adalah pencatatan efek di bursa. Nah, jadi ini adalah saat efek tersebut mulai diperdagangkan.
Nah, sementara menurut Hendy Fahrudin untuk tahap go public atau penawaran umum ini secara umum ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan. Jadi tahap ini adalah ketika terjadi tahap awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penawaran umum. Nah, pada tahap yang paling awal adalah perusahaan akan menerbitkan saham. Ini dia harus melakukan yang namanya rapat umum pemegang saham atau RUPS ya. Ketika RUPS ini akan diminta persetujuan para pemegang saham untuk yang terkait dengan penawaran umum itu tadi. Jadi ketika sudah diputuskan di RUPS dan sudah mendapatkan persetujuan, maka selanjutnya emiten ini dapat melakukan proses selanjutnya seperti menunjuk penjamin pelaksana emisi dan juga lembaga serta profesi penunjang lainnya. Tahap yang kedua adalah pengajuan persyaratan. Nah, jadi pada tahap ini akan dilengkapi terkait dengan dokumen-dokumen calon emiten tersebut yang akan disampaikan ke OJK juga, sehingga OJK ini dia kemudian akan menyatakan yang namanya pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap penawaran saham. Pada tahap ini adalah tahap yang penting karena pada saat ini emiten akan menawarkan sahamnya kepada masyarakat investor. Dan investor dapat membeli saham itu melalui agen penjual yang ditunjuk. Kemudian tahap yang keempat adalah terkait dengan pencatatan saham di Bursa Efek. Jadi setelah selesai penjualan saham di perdana, selanjutnya adalah tahapan pencatatan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, di mana disinilah nanti akan terjadi proses tawar-menawar efek dari emiten ini. Selanjutnya adalah proses perdagangan efek. Jadi secara umum ada 5 tahapan. Yang pertama adalah pra-pembukaan. Nah, di perdagangan efek ini dilakukan melalui fasilitas yang dinamakan Jakarta Automated Trading System (DEXJ), yang mana ini dilakukan oleh anggota bursa dan juga anggota clearing. Nah, jadi pada tahap ini anggota bursa itu akan memasukkan penawaran jual ataupun beli efek, yang mana ini dilakukan melalui metode pada JETS-NEXT-J ini. Jadi ada proses order jual dan beli yang datang dari investor, kemudian akan dimasukkan ke dalam sistem JETS-NEXT-J ini. Nah, tahap selanjutnya adalah proses transaksi. Jadi selanjutnya JETS-NEXT-J ini akan proses transaksi dengan memperhatikan yang namanya waktu dan harga prioritas. Artinya yang pertama untuk prioritas harga. Jadi ini terjadi ketika permintaan beli efek dengan harga yang lebih tinggi ya, ini akan mendapatkan prioritas terlebih dahulu daripada permintaan beli terhadap efek yang sama namun harganya itu lebih rendah. Nah, jadi akan lebih diprioritaskan pada efek dengan harga yang tinggi, permintaan yang lebih tinggi ini akan diprioritaskan. Nah, untuk sistem perdagangan yang menjual, untuk order jualnya, harga yang lebih rendah ini akan mendapatkan prioritas yang terlebih dahulu yang ditawarkan daripada harga yang tinggi. Ini jadi ketika investor melakukan jual efek, maka yang akan ditawarkan terlebih dahulu adalah harga yang lebih rendah. Ini akan mendapatkan prioritas terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu ada yang namanya prioritas waktu. Jadi di samping prioritas harga ada juga prioritas waktu. Jadi sistem perdagangan efek ini adalah ketika penawaran jual atau permintaan beli ini diajukan dalam harga yang sama, maka permintaan beli atau jual efek yang terlebih dahulu yang akan diajukan mendapatkan prioritas. Jadi yang lebih cepat yang akan ditawarkan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah proses penyelesaian transaksi. Nah, jadi penyelesaian transaksi ini ada proses yang dilakukan oleh KPEI atau Clearing Penjamin Efek Indonesia. Nah, jadi ini terkait dengan penyelesaian hak-hak dari investor yang harus dipenuhi. Jadi ada proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi bursa ini. Nah, jadi ada kegiatan clearing dan fungsi penjaminan penyelesaian transaksi bursa.
Kemudian ada juga proses pra-penutupan. Jadi ini adalah proses di mana ketika anggota bursa ini memasukkan penawaran jual atau beli menjelang penutupan hari bursa. Nah, dari penawaran dan permintaan ini nanti sistem Just Next G ini bisa membentuk harga penutupan dan mempertemukan penawaran jual dan beli berdasarkan sistem price dan time priority tadi. Kemudian ada yang terakhir tahap pasca penutupan. Nah, ini adalah ketika perdagangan efek hari itu akan ditutup. Jadi dalam proses penutupan ini, anggota bursa dapat memasukkan penawaran jual atau beli pada harga penutupan. Untuk mekanismenya secara umum itu bisa dilihat di gambar terkait mekanisme perdagangan efek. Jadi di situ ada investor jual dan investor beli, di mana dalam melakukan transaksinya para investor ini terlebih dahulu dia akan memasukkan order dan ini akan diteruskan oleh anggota bursa ke sistem perdagangan bursa atau Just Next G tadi. Jadi ada instruksi dari investor itu jual maupun beli, kemudian akan diteruskan ke lantai bursa. Nah, di lantai bursa atau floor trader ini setiap order yang masuk ini akan dimasukkan ke dalam sistem Just Next G ini. Jadi di lantai bursa ini akan terdapat banyak sekali terminal dari sistem Just ini. Ini akan menjadi sarana dalam mengentry order-order dari investor. Jadi seluruh order ini akan masuk ke dalam sistem Just Next ini dan ini akan terpantau oleh floor trader. Kemudian selanjutnya ada match. Jadi ada transaksi terjadi di mana order yang dimasukkan ke sistem Just ini dapat dipantau baik oleh floor trader, petugas di kantor dan juga investor. Jadi dalam tahap ini akan bertemu harga yang sesuai dan tercatat di sistem sebagai transaksi yang telah terjadi. Jadi ketika yang seperti yang sudah dijelaskan tadi ada price priority dan time priority tadi. Ketika investor jual menemukan saham yang pas, begitu juga untuk investor beli ini menemukan juga efek yang sesuai, maka akan tercatat atau transaksi telah match terjadi. Selanjutnya, maka akan dilakukan yang namanya penyelesaian transaksi atau settlement, di mana pada tahap ini investor itu tidak otomatis langsung mendapatkan haknya. Misalnya investor jual tidak langsung mendapatkan uang atau dana, investor beli itu tidak langsung mendapatkan efek yang diinginkan, tetapi ada yang namanya pencocokan terkait penyesuaian hak-hak para pihak, yang mana di dalamnya ada proses seperti clearing, kemudian ada pemindah bukuan yang lain-lain, sehingga pada akhirnya hak investor ini terpenuhi. Nah, seperti misalnya investor yang menjual itu tadi mendapatkan dana atau uangnya, dan investor yang membeli ini mendapatkan efek yang diinginkannya. Nah, terkait segmentasi pasar dan penyelesaian transaksi ini ada 3. Yang pertama itu pasar reguler. Kalau pasar reguler ini hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi bursa. Jadi pasar reguler ini adalah terjadinya perdagangan efek ini yang menggunakan mekanisme tawar-menawar yang berlangsung secara terus-menerus di dalam suatu periode perdagangan, sehingga harga efek itu dia bisa berubah setiap waktu. Kemudian yang kedua ada pasar tunai. Jadi pasar tunai ini sama seperti pasar reguler. Yang berbeda ini hanya sistem pembayarannya. Di pasar reguler itu penyelesaiannya T+3 atau 3 hari setelah transaksi. Nah, sistem pembayaran di pasar tunai ini adalah T+0 atau dilaksanakan pada hari itu juga. Kemudian ada juga pasar negosiasi. Jadi ini berdasarkan kesepakatan antara anggota bursa jual dengan anggota bursa beli. Ini juga hampir mirip dengan pasar reguler. Ada tawar-menawar juga, tetapi ini dilakukan di pasar bursa efek. Jadi tawar-menawar harga ini dilakukan secara pribadi, tetapi tetap dalam pengawasan bursa. Nah, pasar negosiasi ini dipilih bila jumlah lembar saham investor itu misalnya tidak genap 1 lot. Nah, hasil negosiasi ini harus disepakati oleh bursa.
Jadi itu ya yang dinamakan dengan penawaran umum dan juga proses perdagangan efek yang terjadi di bursa efek. Investor itu pada dasarnya sebaiknya bisa membaca prospek perusahaan yang bagus, jangan sampai melakukan yang namanya spekulasi. Karena di dalam melakukan investasi tentunya ingin mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Kalau berspekulasi itu bisa mendatangkan kerugian karena tidak ada pertimbangan yang dilakukan sebelumnya. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik. Ini bisa menjadi gambaran ketika mungkin kalian suatu saat menjadi investor, maka sudah ada gambaran bagaimana proses transaksi di bursa efek tersebut. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.